Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, bagaimana kabarnya sahabat kebaikan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan bahagia selalu. Oke, perkenalkan, nama saya Bifadli Gawal Fauzan sebagai host dalam podcast kesempatan kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan keutamaan kurban yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Muhammad Mubin SPDI CDAI yang sudah berada di tengah-tengah kita. Oke, langsung saja kita sambut Ustadz. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair. Gimana cuaca hari ini Ustadz? Oh, Masya Allah luar biasa. Di luar itu kalau diukur mungkin pakai termometer mungkin sekitar 39 derajat Celcius. Soalnya sangat panas ya. Tidak menentu ya Ustadz ya? Tidak menentu. Alhamdulillah dinikmatin. Ya alhamdulillah masih dikasih kenikmatan ya walaupun panasnya Mas. Ustadz, ngomong-ngomong mengenai sejarah dan keutamaan kurban ya. Seperti yang kita ketahui kan pada umumnya itu kan mengenai Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim itu diberi ilham wahyu melalui mimpi agar mengorbankan anaknya si Nabi Ismail. Mungkin karena diriku masih fakir ya Ustadz, dan Ustadz sudah ahli lah. Mungkin bisa Ustadz jelaskan bagaimana sejarah dan keutamaan kurban itu sendiri. Iya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, hadirin, sahabat dompet duafa dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dompet duafa dimanapun berada, ya alhamdulillah ya, waktu semakin terus bergulir ya, tak terasa mungkin kita sudah semakin mendekati di bulan Zulhijjah. Sebagaimana bulan Zulhijjah ini Masya Allah ada salah satu kejadian yang sangat agung, sangat mulia, yang patut dikenang oleh kita sebagai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan dengan tadi pertanyaannya, ya. Alhamdulillah, bagaimana ya, sejarah mencatat Bapak Tauhid, ya, Abu Tauhid. Beliau tidak hanya dikenal sebagai Abu Tauhid, Bapak Tauhid bagi umat Islam. Banyak juga beliau sebutan ya, mendapat juga gelar Khalilullah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga beliau salah satu sebutan beliau adalah Ulul Azmi, yakni insyaallah salah satu nabi yang sangat kokoh pendiriannya, sabar dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalil, kasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya salah satu nabi yang punya kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana kita lihat tatkala kita ulangi lagi ya, sejarah daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Sebagaimana disebutkan dalam satu kitab, yakni bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa berkorbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa 1000 ekor domba, 300
ekor sapi dan 100 ekor unta. Lalu kemudian melihat korban yang Masya Allah dahsyat, sangat banyak ini. Kalau seandainya kita ibaratkan zaman sekarang, Masya Allah, orang berkurban 1 ekor sapi yang sangat besar, itu sudah luar biasa dipuji oleh masyarakat. Itu Mas ya. Apalagi Nabi Ibrahim berarti. Masya Allah, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Masya Allah. Melihat yang luar biasa korban ini, lalu kemudian tidak hanya penduduk langit, warga di sana yang memuji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan para malaikat pun memuji. Masya Allah. Lalu kemudian beliau bergumam, demi Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini korban ini bukanlah berarti apa-apa untuk aku. Demi Allah, kalaulah seandainya aku punya anak, istriku Sarah mengandung, maka aku akan korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin nazar daripada beliau, ungkapan syukur karena luar biasa belum mendapatkan keturunan di usia yang semakin senja. Lalu kemudian istri beliau Sarah menyarankan kepada suami tercinta Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Ini Hajar, budak yang diperoleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari Mesir. Lalu kemudian dinikahilah Hajar ini. Nah, lalu kemudian kata Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Hajar pun mengandung. Dan anak tersebut diberi nama yang bernama Ismail. Ismail sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut diberi nama Ismail yang bermakna Allah telah mendengar. Ismail seolah-olah itu ungkapan Allah telah mendengar. Allah telah mendengar doa-doaku, sebagaimana Rabbi habli minas sholihin. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah anak keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Masya Allah, di tengah kesabaran beliau akhirnya mendapatkan keturunan lewat ibunda Hajar. Diberilah nama Ismail. Sahabat dompet duafa dimanapun berada, Masya Allah, ini luar biasa. Kita tidak hanya mendapat iktibar, mendapatkan pelajaran daripada sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Biasanya, Mas, dalam satu keluarga kita mendapati kalau ndak suaminya soleh, istrinya yang na'udzubillah. Atau istrinya yang soleha, suaminya na'udzubillah. Atau seorang ibu, ayahnya Masya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat anaknya na'udzubillah. Tapi tidak dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, beliau sosok hamba yang taat kepada Allah, memiliki istri yang soleha, Masya Allah, taat kepada Allah, juga taat kepada suaminya. Begitupun seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada orang tua. Sebagaimana disebutkan, lalu kemudian beliau bermimpi. Insyaallah qadarullah bermimpi, wahai Ibrahim, dalam mimpinya tersebut, penuhilah nazarmu. Lalu kemudian terbangun. Asar belum terbangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian merenung beliau. Mimpinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau justru berasal dari setan? Maka dalam riwayat tersebut, mimpinya tersebut berada di tanggal 8 Zulhijjah. Sebagaimana kalau dalam ritual ibadah haji, 8 Zulhijjah itu dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah yang berarti merenung, berpikir. Nabi Ibrahim itu berpikir, kira-kira ini mimpi dari Allah atau dari setan laknatullah. Lalu kemudian di malam berikutnya lagi, malam 9 Zulhijjah, beliau kembali bermimpi. Bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Seketika beliau terbangun. Alhasil beliau menyimpulkan bahwasanya yakin ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Lalu kemudian 9 Zulhijjah makanya dikenal dalam ibadah haji dikenal dengan hari Arafah. Yakni bermakna mengetahui. Ibrahim mengetahui bahwasanya mimpi ini adalah petunjuk dari Allah, bukan dari setan.
Lalu kemudian besoknya lagi tuh di malam 10 Zulhijjah beliau kembali bermimpi, Masya Allah, dan yakin besok paginya harus dieksekusi. Maka disebut dengan hari raya kurban 10 Zulhijjah. Sahabat dompet duafa dimanapun berada, Masya Allah ya. Lalu kemudian dalam satu riwayat lain disebutkan Mas ya, di mimpi yang pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika berkurban itu 100 ekor sapi dikurbankan. Namun tiba-tiba datang api menyantapnya. Dia berpikir bahwasanya sudah terpenuhi. Ternyata malam berikutnya lagi bermimpi kembali, lalu kemudian beliau berkorban sebanyak 100 ekor onta, lalu ternyata api pun datang melahapnya. Beliau mengira bahwasanya nazar tersebut sudah tertunaikan. Lalu kemudian di malam berikutnya lagi, di malam ketiga itu beliau bermimpi lagi, sehingga beliau terbangun di waktu menjelang subuh, lalu kemudian dipeluknya anaknya tersebut, Ismail alaihissalam, menangis sejadi-jadinya hingga waktu subuh. Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu beliau memerintahkan kepada sang istri tercinta, yakni Hajar, agar menyisir rambut Ismail, memandikan, dipakaikan parfum, dipakaikan pakaian yang terbaik, sebab akan diajak bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, Masya Allah, tatkala beliau di dalam perjalanan, iblis laknatullah belum pernah sesibuk itu. Ini Mas, belum pernah sesibuk itu. Luar biasa iblis, ingin menggagalkan kesolihan yang ditunjukkan oleh keluarga ini. Beliau tunggang langgang, mondar-mandir ke sana kemari, lalu kemudian mencoba membujuk rayu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, seru iblis, tidakkah engkau lihat, engkau sudah bertahun-tahun mendambakan anak keturunan, sementara engkau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah betapa tampan dan lucunya sosok Ismail. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengorbankan. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, iblis gagal dalam misinya. Lalu kemudian iblis pun tidak berhenti menggagalkan kesolehan ketaatan mereka ini. Lalu kemudian iblis datang menghampiri ibunda tercinta, yakni Siti Hajar. Wahai Hajar, tidakkah engkau lihat suamimu membawa seutas tali dan sebilah pedang untuk membunuh anakmu? Lalu kemudian Hajar pun menjawab, engkau berdusta wahai iblis. Tidak mungkin seorang ayah ingin membunuh anaknya. Lalu apa gunanya pedang tersebut dan tali tersebut, jawab iblis. Lalu kemudian jawab Hajar, apa alasan suamiku membunuh anakku? Ia mengira bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata iblis. Lalu kemudian Hajar pun menjawab, demi Allah, kata Hajar, kalaulah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum berarti apa-apa untuk aku dan untuk keluargaku. Allahu Akbar. Alhasil iblis gagal untuk kedua kalinya. Masya Allah, dijawab oleh Siti Hajar dengan mantap, ya akan ikhlas kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian iblis pun menggoda Ismail yang kecil. Wahai Ismail, rayu iblis, engkau di sini diajak oleh ayahmu untuk dibunuh, untuk disembelih. Engkau dusta, wahai iblis, kata Ismail. Lihatlah, dia telah membawa pedang dan seutas tali. Demi Allah, kalau memang itu perintah Allah dan memang keinginan ayahku, aku akan ikhlas. Aku akan taat kepada Allah, taat juga kepada ayahku. Masya Allah. Lalu kemudian Masya Allah, di tengah itu lalu kemudian beliau, nah ini
salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Maka termaktub di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu kemudian tatkala beliau sudah sampai di lembah untuk mengeksekusi Ismail kecil, lalu kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 tadi, minta pendapat dulu Ibrahim alaihissalam. Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka ini luar biasa, seorang ayah yang bijaksana. Padahal mungkin kalau kita pikir secara akal yang mungkin kita awam, keimanan kita kepada, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk apa lagi nih? Apa diskusi kepada anak toh masih kecil. Dalam satu riwayat pada waktu itu Ismail ini berumur 7 tahun. Dalam satu riwayat lagi mengatakan 13 tahun. Artinya masih anak-anak. Tapi tetap Ibrahim alaihissalam meminta persetujuan Ismail yang kecil. Masya Allah. Apa jawaban Ismail kecil? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu kemudian Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Luar biasa ini ketaatan dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sahabat dompet du'afa dimanapun berada. Lalu kemudian ketika beliau ingin mengeksekusi putranya tercinta tersebut, Ismail berkata, wahai ayahku. Pada waktu itu tetap disambil pedangnya tetap menghunuskan. Lalu kemudian terpental. Tidak melukai sosok Ismail kecil. Lalu kemudian Ismail berkata, wahai ayahku, tolong buka ikatan tanganku ini, agar aku tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah aku terpaksa menjalankan perintah ini. Lalu kemudian telungkupkanlah badanku, wajahku, agar engkau tidak timbul rasa iba, wahai ayahku. Lalu kemudian singsingkanlah lengan bajumu, agar tidak terkena percikan darah, sehingga engkau akan bertambah berbelasungkawa, wahai ayahku. Dan tolong bawalah bajuku ini, serahkan kepada ibu, titip salam kepada beliau, agar kiranya jangan berduka. Demi Allah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau melihat anak-anak kecil yang sebaya denganku, tolong jangan diperhatikan secara seksama, agar tidak menambah derita nestapa, tidak menambah kerinduan kepadaku, wahai ayahku. Mendengar jawaban Ismail kecil kala itu, Ibrahim menangis sejadi-jadinya dan berkata, wahai putraku, wahai anakku, demi Allah, sebaik-baiknya partner dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah engkau, wahai putraku. Jawab Ibrahim, masya Allah, luar biasa ini. Termaktub di dalam Al-Quran. Masya Allah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk kedua kalinya Ibrahim menghunuskan pedangnya tersebut, tetap tidak mempan. Lalu kemudian tatkala ketiga kalinya itu beliau penasaran, kenapa kok pedang ini apa tumpul? Itu timbul tanda tanya besar, wahai jemaah, di benak Ibrahim alaihissalam, apakah tumpul pedang ini? Lalu kemudian seketika pedang ini dilemparkanlah ke arah batu. Seketika batu tersebut terbelah menjadi dua. Wah, luar biasa. Artinya tajamnya luar biasa. Lalu kemudian Ibrahim bergumam, wahai pedang, kenapa engkau bisa menembus batu, tapi kau tidak bisa menembus daging? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pedang pun menjawab, wahai Ibrahim,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk tidak menembus daging tersebut. Lalu apa alasan aku untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kemudian melihat sosok kebesaran Allah tersebut, ya, sebagaimana ya, disebutkan di dalam Al-Quran selanjutnya, As-Saffat ayat 106, 107, 106 dan 107, bahwasanya itu adalah ujian yang nyata bagi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian digantikan sosok kibas yang sangat besar, domba yang sangat besar. Dikatakan dalam satu riwayat, domba tersebut adalah domba korban daripada Habil. Kemudian selama itu domba tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Melihat kebesaran itu, Masya Allah, malaikat Jibril yang tengah membawa domba tersebut, kibas tersebut, bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kemudian dijawab Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dijawab oleh Ismail yang kecil, Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah, kalimat takbir tersebut lantas kita pakai di setiap Aidil Fitri maupun Aidil Adha. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Kita diajarkan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apapun yang kita miliki, entah mungkin pekerjaan, entah mungkin jabatan, entah mungkin harta benda, termasuk keluarga yang kita sayangi, anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita, demi Allah, kalaulah itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan, maka demi Allah pasti kita ikhlaskan. Kita akan kembalikan kepada yang maha pemiliknya. Masya Allah. Maka jabatan, seandainya kalaulah dengan jabatan tersebut mungkin menzolimi banyak masyarakat, banyak warga merasa dizolimi, maka ayo kita mundur sebagai pimpinan. Pun penghasilan, pun dengan keluarga, pasti kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat dompet duafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah, adapun apa tadi Mas? Hikmah dan keutamaan. Adapun keutamaan daripada kurban itu sendiri, sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya yakni yang pertama adalah ibadah, salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah, kemudian berkorbanlah sebagai bentuk daripada ibadah tambahan bagimu. Maka kurban ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Mas. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takwa ya secara formal yang kita ketahui adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi, meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian takwa secara umum. Nanti di momen yang lain insya Allah kita bahas secara rinci berkaitan dengan takwa. Maka ciri orang bertakwa pasti akan berusaha mengamalkan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk daripada upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian Masya Allah ya, insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana kita syiar Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu keutamaan orang-orang, memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang baik, kemudian berusaha untuk mencegah yang mungkar. Maka insya Allah ada nilai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengajak orang. Lalu kemudian dalam satu hadis disebutkan mendapatkan satu helai daripada
hewan ternak itu yang kita kurbankan itu satu kebaikan, Masya Allah. Masya Allah. Bayangkan seandainya sapi yang kita kurbankan itu Mas, luar biasa. Ada berapa helai itu bulunya? Mungkin ribuan helai pada hewan tersebut. Artinya luar biasa ya, pahala yang terdapat di dalam ibadah kurban. Mendapatkan pahala yang Masya Allah berlipat-lipat ganda. Hitungannya, itu hadisnya sahih, hitungannya helai hewan kurban tersebut. Bayangkan domba itu, nanti saya juga tidak tahu berapa itu jumlah helainya. Nanti boleh dihitung ya pemirsa ya. Lalu kemudian selain itu Masya Allah tentunya kita memberikan, menebar manfaat bagi penerima manfaat. Masya Allah kita membahagiakan orang lain. Mungkin bagi kita Mas ya gampang, mungkin kita ingin makan rendang, kita pergi ke rumah makan. Ingin makan ayam, tinggal sembelih ayam. Ya, ingin makan kambing, kita tinggal beli di pasar. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita. Jangankan mereka mau makan, mohon maaf, onta misalkan, makan sapi, makan domba, makan kambing, ya Masya Allah. Mereka yang kadang-kala satu hari pun makan rasanya itu nikmatnya luar biasa. Maka banyak kita dapati saudara-saudara kita yang mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka Masya Allah di momen Hari Raya Kurban ini kita menebar manfaat kepada saudara-saudara kita. Luar biasa ini Ustaz. Maka sebelum kami tutup jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa. Mari kita teladani sosok daripada ketaatan, kesolehan yang dicontohkan oleh keluarga Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian istrinya tercinta dan anaknya tercinta, sehingga insya Allah apabila kita mentaati daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Luar biasa yang telah dipaparkan tadi, sahabat kebaikan. Masya Allah, banyak sekali ya insight yang dapat kita ambil, mulai dari bagaimana sikap ayah yang bijaksana yang kita dapat teladani dari Nabi Ibrahim, sikap seorang anak yang bijaksana, yang sabar, dan juga sikap istri yang soleha. Masya Allah. Mungkin Ustadz, kami telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan nih dari sahabat kebaikan. Sudah kami simpulkan. Mungkin pertanyaan pertama itu, bagaimana hukum orang yang mampu berkurban tetapi tidak melaksanakan kurban tersebut? Masya Allah, ini menarik sekali ini Ustadz ya pertanyaannya. Ini sudah pasti sering kita temui di masyarakat. Ini Insya Allah tatkala ditanya, ya nantilah belum mampu, nantilah belum sanggup. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pernah dengar dari guru-guru kami sebelumnya, ya, banyak di antara kita yang mohon maaf masih umur 15 tahun, 12 tahun, apalagi yang sudah dewasa, itu merokok. Merokoknya itu, coba lihatlah harga rokok sekarang ini, Mas ya, harga rokok sekarang itu per bungkusnya ada yang 30.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Anggaplah satu bungkus itu 30.000. Itu satu hari satu malam ada yang 3 bungkus habis, ada yang 2 bungkus, ada yang 1 bungkus. Kita anggaplah 1 bungkus sajalah, sedikit. 1 bungkus kali 30.000, 30.000 kali 1 bulan jemaah. 3 kali 3 900, 900 1 bulan. Artinya 900.000 itu untuk kita hura-hurakan, ya, 900.000, sementara kita tidak sanggup, tidak mampu untuk taat kepada Allah lewat korban. Coba kalau seandainya 900.000 ini kita kalikan selama 1 tahun Ustaz, berapa tuh? 9 kali 12 berapa jemaah uangnya? Lebih ya? Lebih dari 10 jutaan, kurang lebih 9 juta lebih. Allah karim jemaah, 9 juta, 10 jutaan, 9 kali 10 9 juta, 10 jutaan. Iya. 10 jutaan jemaah. Kalau 1 tahun artinya kurang lebih 10 juta. Kita menabung daripada pengeluaran biaya rokok kita. Itu 1 bungkus Ustaz. 1 bungkus Mas ya, 1 bungkus. Sementara kita berdalih, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Allah, jangan wahai hadirin.
hidup di dunia ini hanyalah singkat. Sebagaimana para khotib ada kewajiban termasuk rukun untuk mengingatkan kepada para jamaahnya untuk wasiat takwa. Bagaimana watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka tak ada yang paling baik berbekal, tak ada yang istimewa berbekal dalam menghadapi dunia yang fana ini, yang singkat ini, kecuali yakni takwa. Maka ayo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menunaikan ibadah kurban. Oke, mungkin selanjutnya Ustadz pertanyaannya, bagaimana sistem pembagian daging kurban yang sesuai sunnah Rasul, Ustadz? Ya. Karena kan kita kalau saya sendiri ya baca-baca bahwa zaman awal Islam tuh semua tuh kebagian daging kurban, baik yang Nasrani, termasuk non-muslim. Iya, non-muslim. Itu bagaimana Ustadz Ya. pembagian yang benar? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini indahnya Islam. Luar biasa indahnya Islam. Maka kami himbau betul kepada khususnya DKM, pengurus masjid. Maka alangkah baiknya sekarang kan alhamdulillah di kota kita tercinta, di kota Empe-Empe ini, bukan kota Rendang. Kota Empe-Empe jemaah ya. Maka alhamdulillah ada Juleha, ya, pimpinan daripada Kiai Haji Ustadz Kemas Ali, ya, guru kita, kiai kita, ya, Juleha, juru sembelih itu ya. Maka silakan, bukan promo ya, memang betul-betul ilmu ini, kita sama-sama belajar. Maka silakan undang beliau dari tim-tim beliau, ataupun mungkin bisa saja undang para ustadz yang lain untuk mengadakan pelatihan berkaitan dengan kurban, termasuk salah satunya adalah sistem pembagiannya, sistem distribusi daripada hewan korban tersebut. Nah, sebagaimana ya betul Ustaz, polemik di masyarakat, ya. Maka nauzubillah, kalau misalkan ada tuh biasanya di antara panitia itu ada jatah konsumsi siang, makan siang. Maka ada beberapa di antara, mohon maaf, kepanitiaan ini ada yang beli dari luar. Ada juga diolah dari hasil itu. Nah, maka ini keliru, sangat fatal ini. Sangat fatal. Maka sebelum kita ke sana, maka ada baiknya, alangkah baiknya kita kaji secara mendalam. Maka silakan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk jangan sampai nanti aku tukang jagal lah bahasanya. Aku tukang jagal. Aku tukang pegang kaki. Aku tukang nyembelihnya. Aku dapat ini berarti dapat kakinya. Aku dapat kepalanya. Maka ini tidak dibenarkan, wahai hadirin. Ini tidak dibenarkan. Ya, maka silakan dibagi betul-betul sesuai porsinya, sesuai dengan kaidah pembagian daripada hewan tersebut. Jadi jangan sampai salah satunya salah pembagian, ya. Ini keluarga kita dapat, ini keluarga kita dapat. Maka utamakan sebagaimana kita diajarkan dalam pendistribusian, yakni Idul Fitri, pendistribusian zakat fitrah kepada 8 asnaf itu, ya. Maka kita dahulukan orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Jika semua orang-orang yang tidak mampu ini sudah dapat, maka boleh kita bagikan ke orang-orang yang belum dapat. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas, Masya Allah sekali ya. Islam memang agama universal, Ustaz. Tidak hanya untuk umatnya sendiri, tapi umat yang lain juga. Oh ya, betul. Jadi salah satu tadi Mas ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi betul, mungkin informasi untuk para DKM, para pengurus masjid. Jadi kalau seandainya ada di lingkungan kita tersebut, ya, di lingkungan masjid, mungkin contoh di dekat rumah saya itu Mas, dekat rumah saya itu ada saudara kita yang berbeda keyakinan, ya, non Muslim. Itu silakan, kalau memang betul-betul beliau layak dapat dan memang betul-betul yang lain sudah dapat, ya silakan agar beliau juga ikut merasakan indahnya orang-orang Islam itu. Insyaallah. Oke, terakhir Ustadz, motivasi nih Ustadz bagi anak muda nih yang ingin berkurban, bagaimana? Kan anak muda sekarang seperti tadi Ustadz yang dijelaskan, waduh, ujiannya banyak sekali Ustadz, daripada rekreasi inilah, makan itu. Bagaimana Ustadz motivasi?
untuk anak muda. Iya, untuk anak muda. Masya Terlebih lagi Allah. sahabat kebaikan ini Ustaz yang sedang menonton. Ah, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri, mahasiswa, para pelajar, sahabat dompet duafa, khususnya sahabat Kebaikan. kebaikan. Ya, luar biasa ini dari anak muda. Ya, luar biasa. Mahasiswa, Mas ya. Mahasiswa. Luar biasa. Betul ini. Biasanya kita identik dengan berkurban ini untuk orang-orang yang sudah tua. Nah, betul ya. Biasanya identik dengan untuk orang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Tapi tidak sebatas itu. Luar biasa. Tidak ada ukuran umur untuk berkurban. Ya. Ini luar biasa. Sebagaimana ada 7 golongan ya, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Kalau ditanya, mau masuk surga? Pasti mau. Kamu rindu tidak akan surga? Pasti rindu. Pasti merindukan. Tapi ini kok malah justru surga yang merindukan golongan-golongan spesial. Siapakah orang ini? Salah satu di antaranya syabun nasya'a bi ibadatillah, yakni pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hari-harinya, yang setiap detiknya bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk orang lain. Ayo, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di dalam hati kita. Kalaulah seandainya kita bisa menabung mungkin dari hasil jeripaya kita sendiri, atau mungkin dari uang jajan kita, mungkin yang mungkin sudah kita semakin hari kita nabung untuk, aduh ini perintah Allah untuk apa, berkurban walaupun aku tidak mampu, belum kerja. Mungkin karena apa, merasa seseorang kalau sudah cinta apapun pasti akan dikorbankan, apapun itu, apapun. Orang kalau sudah cinta kepada istri, apapun pasti diberikan kepada istri, termasuk nyawanya. Orang tua, seorang ibu, seorang ayah, saya selaku ayah, apapun pasti saya korbankan untuk anak saya, termasuk nyawa. Kalau itu diperlukan. Tatkala seorang hamba sudah sayang, sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti apapun akan dikorbankan. Termasuk mungkin kita untuk adik-adik ya, mahasiswa, mungkin untuk sahabat kebaikan ya, bisa menabung, menyisihkan penghasilan, ataupun mungkin dari orang tuanya bisa menabung ya. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa 2 tahun, 3 tahun, tidak bisa 3 tahun, 4 tahun. Nanti insya Allah semakin lama semakin banyak, sehingga bisa mencukupi untuk membeli hewan kurban. Masya Allah. Masya Allah. Jawabannya sangat, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Banyak banget insight-nya kita dapat. Untuk terakhir Ustaz, sebelum kita tutup podcast ini, mari kita bacakan doa untuk saudara-saudara kita, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina, Ustaz. Silakan Ustaz. Marilah para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat dompet duafa dimanapun berada, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar kiranya diberikan kesabaran yang ekstra, ketabahan yang ekstra, dan suatu saat nanti saudara-saudara kita yang berada di Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah sayyidul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وذريتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء
الضالين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا آمين. مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Amin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, berakhir pula lah podcast kita pada kali ini. Terima kasih Ustadz Ya, atas sama-sama. materinya yang sangat luar biasa. Masya Allah, banyak sekali insight yang kita dapat hari ini, sahabat kebaikan. Saya Fadli Gaul Kausar sebagai host pamit undur diri. Semoga materi yang tadi dijelaskan oleh Ustadz menjadi acuan kita, menjadi penyemangat kita untuk beribadah pada Allah, terlebih lagi khusus beribadah berkurban. Semoga materi yang disampaikan dapat kita amalkan, tidak hanya kita dengarkan. Saya Fadli pamit undur diri. Terima kasih sahabat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.